Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 44, Pertemuan. Pertemuan antara Gu Houyi dan Su Chunliang adalah murni kebetulan. Ketika Gu Houyi sedang lewat di depan Luji All Hot Dog, ia memutuskan untuk bergabung dalam antrean untuk makanan. Tidak disangka, Su Chunliang juga berada dalam antrean yang sama. Ketika Gu Houyi keluar dari toko, ia melihat Su Chunliang berdiri di ujung antrean. Su Chunliang datang untuk membeli sayuran rebus karena ia malas untuk memasak. Pria tua yang biasanya mengelola klinik medis sudah pergi ke Haizhou, sehingga kliniknya ditutup sementara dan Mama Lin diberikan waktu libur. Su Chunliang berencana untuk membeli makanan dan menikmatinya sendiri. Namun, takdir memiliki rencana yang berbeda untuknya karena ia secara tak terduga bertemu dengan Gu Houyi. Sebelum Su Chunliang bisa mengatakan apapun, Gu Houyi mengambil inisiatif untuk menyapa, "Xiao Su, apakah kamu juga di sini untuk membeli sayuran?" Su Chunliang menganggukkan kepala dan menjawab, "Gu Yuan, apakah kamu juga membeli sayuran?" "Sudah lama sekali aku tidak makan bebeknya," Gu Houyi menjawab. Saat mereka hendak memesan, pemilik toko mengumumkan bahwa bebek goreng sudah habis terjual. Toko ini selalu ramai, dan Gu Houyi merasa kecewa. Ia sangat menyukai bebek goreng mereka dan tidak tertarik untuk menunggu di antrean ketika sudah habis terjual. Melihat kekecewaan Gu Houyi, Su Chunliang memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia memberikan setengah bebek yang ada di tangannya kepada Gu Houyi dan berkata, "Gu Yuan, ambil ini dan nikmati." Gu Houyi terkejut dan bertanya, "Apakah kamu memberikanku makanan yang seharusnya kamu makan?" "Tidak masalah, kakekku tidak ada di rumah hari ini, jadi aku makan sendiri. Aku bisa mencari tempat lain untuk makan," Su Chunliang menjawab. Gu Houyi bersikeras, "Tidak merepotkan sama sekali. Aku juga sendirian hari ini. Kamu bawakan makanannya, dan aku akan menyediakan minumannya. Mari kita minum bersama." Dalam keadaan normal, Gu Houyi tidak akan tertarik untuk minum bersama seorang junior yang baru saja bergabung dengan rumah sakit. Namun, hari ini berbeda. Bukan hanya Su Chunliang yang telah menyembuhkannya, tetapi Gu Houyi juga benar-benar ingin memiliki teman untuk minum atau berbicara. Gu Houyi tinggal di Riverside Garden, tepat di seberang jalan. Su Chunliang dengan sopan menolak undangan tersebut, berpikir bahwa Gu Houyi ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuannya sebelumnya. Namun, Gu Houyi bersikeras, "Apa masalahnya? Aku sendirian hari ini. Kamu hidangkan makanannya, dan aku akan menyediakan minumannya. Bergabunglah dengan aku untuk minum beberapa gelas." Dengan enggan, Su Chunliang setuju, "Baiklah, jika kamu bersikeras." Mengikuti Gu Houyi ke rumahnya, Su Chunliang terkejut menemukan bahwa lingkungannya jauh lebih sederhana dari yang ia bayangkan. Rumah ini, dengan 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu, sudah direnovasi lebih dari 10 tahun yang lalu. Namun, rumahnya tetap bersih dan rapi. Istri Gu Houyi, Xie Mei, adalah seorang profesor di Departemen Bahasa Tionghoa Universitas Normal Dongsou. Ia pergi ke ibu kota provinsi untuk menghadiri konferensi, sehingga tidak ada di rumah. Gu Houyi memiliki seorang putra dan seorang putri, keduanya bekerja di ibu kota provinsi. Situasi keluarga seperti ini umum bagi orang-orang seumurannya. Gu Houyi meminta Su Chunliang untuk duduk sementara ia membuka 2 kantong kacang sindesheng. Dalam kehidupan sehari-harinya, Gu Houyi selalu dirawat oleh istrinya, sehingga ia sama sekali tidak tahu cara memasak. Su Chunliang telah membeli setengah bebek, serta sayap bebek dan kepala bebek, cukup untuk hidangan pembuka. Melihat keahlian Su Chunliang yang lincah, Gu Houyi menyeduh segelas teh Longjing dan membuka sebotol Moutai Concierge. "Xiao Su, kamu memiliki selera yang baik. Coba anggur yang diberikan oleh putraku," Gu Houyi berkata dengan riang. Itu menunjukkan bahwa ia menghargai kehadiran Su Chunliang sebagai tamu dan juga memperlihatkan anggur sebagai hadiah berpikir dari putranya. Mengingat peristiwa terakhir, Gu Houyi menjadi lebih berhati-hati terhadap potensi korupsi apapun. "Terima kasih," Su Chunliang menjawab, mengambil gelas dan menuangkannya untuk Gu Houyi terlebih dahulu. Gu Houyi mengangkat gelasnya dan tiba-tiba teringat sesuatu, "Xiao Su, apakah aku boleh minum dalam situasi ini?" Su Chunliang tersenyum dan meyakinkannya, "Jangan khawatir, tidak akan ada masalah."
Gu Houyi tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa ia mempercayai seorang pemuda tanpa lisensi medis tetapi kesulitan mempercayai direktur-direktur sendiri. Ia mengangkat gelasnya, menepuknya dengan gelas Su Chunliang, dan berkata, "Terima kasih atas hal ini. Gu Yuan, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membicarakannya? Sebagai seorang pemimpin, kamu tidak boleh mengingkari janjimu," Su Chunliang mengingatkannya. Gu Houyi tertawa dengan riang, "Keberhasilan lebih baik tidak disebutkan, jadi mari kita nikmati saja anggur ini." Ia mengangkat gelasnya, dan bersama-sama mereka minum. Su Chunliang duduk di meja, menikmati rasa anggur yang kaya dan lezat di mulutnya. Ini adalah perasaan yang sudah biasa baginya sejak ia tiba di dunia ini. Banyak kali, ia telah mengangkat gelasnya dan minum bersama kakeknya, menikmati momen yang mereka habiskan bersama. Tapi anggur tertentu ini, Fei Tian Moutai, tanpa ragu adalah yang terbaik yang pernah ia cicipi. Ia melampaui anggur lainnya yang pernah ia temui sebelumnya, bahkan anggur Concierge Moutai yang terkenal. Saat ia menikmati rasanya, sebuah pertanyaan memecah keheningan. "Xiao Su, berapa tahun kamu belajar pengobatan tradisional Cina?" Su Chunliang tahu dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran, jadi dia menjawab, "Saya sudah tenggelam dalam pengobatan tradisional Cina sejak saya masih kecil, di bawah bimbingan kakek saya. Sejak saya berusia 3 tahun, saya telah mengembangkan minat yang kuat dalam pengobatan herbal Cina. Semangat ini mendorong saya untuk mendedikasikan lebih dari setengah energi saya ke hal itu, bahkan dengan mengorbankan pendidikan formal saya." Gu Houyi, yang menyadari pendidikan SMA Su Chunliang, telah berjuang untuk mendapatkannya masuk ke rumah sakit Changxing. Ini bukan karena prestasi akademiknya, tetapi karena reputasi Hui Chuntang, tanah di mana rumah sakit itu berdiri. Su Chunliang adalah salah satu kompromi yang Gu Houyi buat dalam karir manajemennya. Insiden ini membuatnya merenungkan kekurangan dari sistem medis saat ini. Pendidikan telah menjadi kriteria utama dalam menilai kemampuan seseorang, mengabaikan bakat dan potensi sejati mereka. Di masa lalu, banyak individu berbakat ditolak semata-mata berdasarkan kinerja akademik mereka. Setiap industri menghargai bakat, dan hanya lulus ujian tidak menjamin kesuksesan atau kepemimpinan di bidang itu. Hal ini menyebabkan situasi di mana nilai tinggi tidak selalu berkorelasi dengan kemampuan tinggi. Sebagai dekan, Gu Houyi telah menyaksikan masuknya para profesional berpendidikan tinggi ke rumah sakit dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ia melihat bahwa beberapa dari mereka kurang memiliki keterampilan praktis. Bahkan ada seorang ahli bedah yang tidak bisa melakukan operasi hernia yang paling sederhana. Gu Houyi teringat tentang tahun 1990-an ketika ahli bedah berpengalaman mampu menangani seluruh operasi dari awal hingga akhir. Meskipun sumber daya terbatas dan kualifikasi akademik yang lebih rendah. Fenomena ini tidak terbatas pada bedah, ini juga berlaku untuk kedokteran dalam. Di masa lalu, sebuah stetoskop dan pengetahui lidah cukup untuk mendiagnosis sebagian besar kasus medis. Sekarang, dokter sangat bergantung pada tumpukan lembaran pemeriksaan dan laboratorium, dibantu oleh peralatan medis canggih. Meskipun Gu Houyi mengakui manfaat teknologi modern dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi, ia juga melihat bahwa dokter telah terlalu bergantung pada alat-alat ini, kehilangan sebagian inisiatif dan keterampilan diagnostik mereka sendiri. Gu Houyi sering bertanya-tanya bagaimana para ahli saat ini di rumah sakit Changxing akan bertahan jika mereka ditempatkan dalam lingkungan medis tahun 1990-an. Ia meragukan banyak dari mereka yang akan mampu menghadapinya. Jika mereka dipindahkan kembali ke masa yang lebih jauh ke zaman kuno, hanya sedikit dokter di Departemen Pengobatan Tradisional Cina yang akan berkembang dengan baik. Bahkan direktur departemen itu sendiri, Zhu Mingyuan, tidak membanggakan kemampuan diagnostik dan pengobatan pribadinya. Ia telah secara pribadi menyaksikan keterbatasan-keterbatasan mereka. Su Chunliang mengangkat gelasnya sekali lagi, mengangkat gelasnya untuk menghormati Gu Houyi. Itu menghentikan kekhawatiran dekan, dan dia minum anggur itu, berkomentar, "Xiao Su, keahlianmu dalam pengobatan tradisional Cina benar-benar luar biasa." Dengan sederhana, Su Chunliang menjawab, "Saya menghargai pujianmu, Gu Yuan. Namun, saya sangat menyadari keterbatasan saya. Saya beruntung bisa belajar beberapa teknik akupuntur dan pijat dari kakek saya, tetapi saya masih memiliki jalan yang panjang dalam hal pengetahuan medis." Gu Houyi melihat Su Chunliang dengan kagum. Pemuda ini memiliki kombinasi langka dari rasa percaya diri dan rendah hati. Dia memiliki keterampilan unik dalam akupuntur dan mosi bustion, meskipun dia tidak memiliki lisensi medis.
Gu Houyi tidak bisa tidak berpikir bahwa jika Su Chunliang memiliki kualifikasi yang diperlukan, dia akan dengan senang hati menempatkannya di Departemen Pengobatan Tradisional Cina. Apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk kembali praktik klinis di masa depan? Tanya Gu Houyi, ingin tahu tentang aspirasi Su Chunliang.